Kenapa orang-orang pada mikir kalau Fufu Fafa itu Mas Gibran? Pertama, karena dia sendiri yang ngaku akun Twitternya RKGBRN. Nah, akun ini pernah diucapin selamat ulang tahun sama Mas Kaesang. Kedua, Juni 2014, Pak Andi Arief pernah nuduh kalau Pak Jokowi nyembunyiin anak pertamanya. Fufu Fafa ngamuk. Nah, lu tahu kapan Mas Gibran pertama kali muncul di media? Oktober 2014. Tahun yang sama dengan tahun Fufu Fafa bilang bahwa dia nggak sembunyi. Akun Twitter Cilipari, adminnya itu Mas Gibran sendiri. Nah, Cilipari dan Fufu Fafa pernah posting hal yang sama di waktu yang berdekatan. Misal, mereka sama-sama main God of War 4 di pekan pertama gamenya rilis. Mereka juga pernah nyari gunting di hari yang sama. Masalahnya, guntingnya spesifik banget, yang ada di stack gunting PIK. Keempat, 2015, Cilipari pernah bilang akun Kaskusnya ke-ban lagi. Di tahun yang sama, Fufu Fafa sempat hilang dan baru muncul lagi di tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita bersama Bung Kameramen dan Bung Alfian. Tentu ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pemirsa yang menunggu jam tayang dari Dibacain Berita. Silakan Bung Kameramen. Ya, terima kasih Bu Alfian. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam syuting Dibacain Berita, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, langsung saja kita membahas tentang Fufu Fafa yang lagi ramai. Nah, ini Bu Alfian, sudah ada pengelesan dari Gibran dan ada pembelaan dari Budi Ari. Nah, ini kan kemudian saya kirimkan ke Bu Alfian video analisa netizen kenapa sebetulnya Gibran secara normatif dia tidak bisa mengelak kalau itu miliknya, Bu Alfian. Nah, tapi Bu Alfian, untuk awal sesi kali ini, apakah kalau akhirnya terbukti Gibran itu pemilik akun Fufu Fafa tersebut, itu mempengaruhi pelantikan Gibran, Bu Alfian? Silakan. Tapi gue sih ragu kalau Fufu Fafa itu beneran Mas Gibran. Karena ketikanya kacau. Rasis ke orang Papua, pengen lihat susu artis, ngatain Pak Prabowo stroke ringan, anaknya homo. Menurut penelitian ini, otak remaja itu matang di usia 25. 2019, Fufu Fafa ketikanya masih liar. Tahun itu, Mas Gibran umur 31 tahun. Masa anak presiden 31 tahun ngatain orang di internet sampai segitunya? Tapi ada yang bilang otak remaja matang di umur 25 itu mitos. Jadi yang bener gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya gawal juga. Itu bahasa aslinya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Serapat-rapat menutup bangkai, akhirnya tercium juga. Kalau menyoal Fufu Fafa atau menyoal beberapa nama akun yang dihubungkan dengan sebuah catering, dengan nyari gunting, segala macam hal-hal yang kemudian berkembang dengan berbagai hal, saya pikir Bung Kameramen, pertanyaan Bung Kameramen menjadi sangat tidak relevan, tanda kutip ya. Artinya tidak usah ada akun Fufu Fafa pun, sebenarnya dia juga udah layak untuk didis. Itu pertama yang harus dipaham. Tidak pakai Fufu Fafa pun. Nah, kalau Fufu Fafa ini menjadi penegas bahwa tidak ada alasan untuk mempertahankan dia jadi wapres. Mana mungkin seorang calon pemimpin publik di skala nasional, wakil presiden, tercatat biasa bicara cabul, tercatat rasis, tercatat menghina orang, tercatat itu pelanggaran HAM itu, dan tercatat juga mengabaikan prinsip-prinsip agama, menghina lembaga tertentu dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak patut. Jadi intinya Gibran game over, sudah selesai, dan tinggal bagaimana Bung Kameramen membahas selanjutnya. Silakan. Baik, Bung Alfian, baiknya kita bedah poin-poin apa sih sebetulnya yang fatal dari postingan Fufu Fafa ini, Bung Alfian. Nah, yang pertama kan, kalau dia tidak mengakui ini akun miliknya Gibran, Bung Alfian. Jadi Fufu Fafa ini pernah memposting, Bung Alfian, bahwa Prime ID-nya namanya Raka Jenarli. Namanya Raka, nama Twitternya RKGBRN. Nah, ini pernah diucapkan selamat ulang tahun oleh Kaesang.
Nah, jadi ini sebetulnya kalau ya berdasarkan jejak digital ini, Gibran tidak bisa ngelak lagi Bung Alfian ini milik dirinya gitu Bung Alfian. Nah, kemudian Andi Arief pernah bikin ucapan lah, Jokowi menyembunyikan anak pertamanya. Kemudian Fufu Fafa ini marah. Enggak, ini kok gua ada anaknya di sini gitu. Jadi dia mengatakan bahasa kasar nih Bung Alfian, tapi saya hanya bacakan. Sini lonjing, gua nggak ngumpet, sini gua ladenin. Nah, itu kata si Fufu Fafa. Nah, Bung Alfian, menurut Bung Alfian, ini kan kalau kata analis dari influencer ini, biasanya orang yang menggunakan kalimat-kalimat ini di usia 25-an Bung Alfian. Di tahun itu, Gibran itu udah sekitar usia 35. Nah, ini apakah memang ini anak raja jadinya bisa begini, atau memang ada kelainan pendidikan sejak dini oleh Mulyono, Bung Alfian? Gimana tuh, Bung Alfian? Ya, sebetulnya sebelum kita mengembangkan lebih jauh, kita perlu juga menyoal berita-berita lain yang sehubungan dengan orang yang satu ini. Iya. Tentu artinya silakan para netizen, pihak intelijen yang jujur dengan negara. Negara ini tidak boleh meloloskan orang yang memimpin negara dalam keadaan dia bermasalah secara kesehatan darahnya, kesehatan otaknya, kesehatan fungsi-fungsi, stabilitasnya. Karena memang selain ini mungkin masih orang-orang masih menenggang, mungkin kalau belum mempunyai bukti yang kuat tentang satu hal yang berkembang beberapa kali dan beberapa kesempatan muncul dan kemudian tidak dikembangkan dengan pertimbangan-pertimbangan alat bukti, saksi dan lain-lain. Nah, sehubungan dengan adanya katakanlah sandi-sandi kata dari Raka, RK, GBRN, ucapan selamat ulang tahun, saya meminta, ya bukan hanya meminta, mungkin kalau bahasa orang yang punya kesadaran sebagai rakyat yang memiliki wakil atau rakyat yang dipimpin, jadi saya memerintahkan sebagai rakyat, saya memerintahkan kepada Budi Ari untuk jangan melindungi orang yang salah, karena bagaimanapun ini kalau kata bahasa kayak ontak ngumpet. Ontak ngumpet, kepalanya disimpan tapi punuknya kelihatan. Itu mungkin bagian yang harus dinyatakan oleh Budi Ari. Jadi Budi Ari nggak usah bolak-balik ngebelain, nanti Anda kena juga secara delik hukum melindungi orang yang berbuat kriminal. Karena ini menurut Undang-Undang KUHP, Bung Kameramen, ini masuk kalimat-kalimat yang cabul, kalimat yang tidak senonoh, kata-kata apalagi menghina orang, menghina lembaga, menghina Pak Prabowo, menghina banyak orang-orang yang bersangkutan sudah mulai menyoal, yang menghina Bu Nurul Arifin dengan kata-kata yang sangat tidak enak. Jadi yang jelas para orang-orang yang disebut namanya bisa melaporkan Gibran dalam posisi sebagai pencemaran nama baik, itu satu. Yang kedua, untuk Bang Andi Arief ya, saya mudah-mudahan Bang Andi Arief masih ikut menyimak perkembangan ini agar kembali membuka file itu, karena bagaimanapun Anda juga dihina dengan sangat kasar ketika Anda menyebut-nyebut bahwa manusia itu bersembunyi dan dia menyebut nama salah satu warga kebun binatang untuk menuding Anda bla 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 bla. Nah, sekali lagi terakhir tadi Bung Kameramen soal psikologi perkembangan, saya semasa mengajar rentang 90-an sampai tahun 2022-an saya mengajar bahwasanya yang namanya manusia itu memang punya masa-masa pertumbuhan, pra-remaja, masa remaja, pra-dewasa, dewasa awal sampai dewasa matang atau dewasa sempurna. Jadi intinya untuk perkembangan psikologi ini saya ingin katakan ini masalahnya bukan di situ. Masalahnya dia sudah masuk pada arogan, siapa yang berani negor gua, siapa yang berani ngelarang gua, siapa yang berani memarahi gua, siapa yang berani nangkep gua. Jadi intinya silakan Pak Roy Suryo atau siapapun pakar-pakar telematika agar berbahasa dengan jelas, dengan detail dan mengurai analogi atau kronologi atau sistematika daripada Fufu Fafa ini, sehingga kita bisa lihat dari off the record-nya Agi Beta plus Hersubono Arif itu sangat detail sekali membahas itu. Rocky Gerung juga dengan sangat detail sekali membahas itu. Nah, Bang Alfian, langsung mungkin masuk akhir sesi kita borong. Jadi ketika yang kacau itu pertama adalah rasis ke orang Papua, Bang Alfian. Nah, kemudian yang kedua pengen lihat susu artis. Yang ketiga adalah
ngatain Pak Prabowo ini stroke ringan. Nah, kemudian menghina juga anaknya Pak Prabowo itu homo. Nah, kalau misalkan anak Prabowo dianggap melambai, mungkin bisa lah Bang Alfian. Tapi kalau sampai mengatakan homo, itu harus dicek dulu, benar nggak homo gitu Bang Alfian. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan gini Bang Alfian. Apa yang harusnya direspon oleh pihak Pak Prabowo Bang Alfian? Karena kenapa? Kalau Pak Prabowo nanti akhirnya bersama dengan Gibran, artinya kan mereka musuh dalam selimut nih Bang Alfian. Si Gibran ini saya rasa masih menyimpan kebencian itu terhadap Prabowo Bang Alfian. Antara benci pada Pak Prabowo-nya, pada anaknya Prabowo, ini malah jadi nggak bagus untuk penyandingan Presiden dan Wapres yang mentalnya seperti ini Bung Alfian. Nah, tapi mungkin nggak sih Bung Alfian, Pak Prabowo atau timnya akan bilang, ya ini mah kenakalan remaja, masa lalu lah. Nah, jadi mungkin untuk di akhir sesi kali ini yang pertama itu, apa pesan Bung Alfian untuk timnya Pak Prabowo dengan kelakuan-kelakuan yang diduga Gibran. Nah, kemudian kalau kita melihat Bung Alfian, sejauh ini kan banyak hal-hal yang diarahkan oleh para peneliti, para pengamat politik untuk menghancurkan Jokowi bahasanya, ternyata tidak mempan. Ternyata yang mempan counter alami dari Jokowi adalah dua anaknya. Yang pertama Kaesang bikin ulah jet pribadi, kemudian Gibran dengan fufu fafanya. Nah, lagi-lagi kita masih menggunakan kata diduga ini adalah Gibran, karena ya nanti repot lagi, karena bapaknya mau nggak mau belum turun nih Bung Alfian. Jadi untuk akhir sesi kali ini, silakan Bung Alfian. Ya, ada 4 atau 5. Yang pertama buat Pak Prabowo, saya perlu mengajak semua teman-teman yang saya kenal, ya, Habibur Rahman, Mas Dasko, Bang Fadlizon, semua teman-teman yang ada di lingkungan Pak Prabowo harus segera memberitahu ada apa tentang Fufu Fafa. Betul. Beritahu dulu pada beliau ada apa, kontennya apa, yang berhubungan dengan beliau apa, dan ini harus segera diolah secara forensik digital yang komprehensif. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Gibran, ya, Gibran bagaimanapun adalah sosok generasi muda yang menurut saya tidak ada harapan apa-apa buat saya pribadi. Saya menganggap Gibran ini kecelakaan sejarah karena bapaknya yang berkuasa. Orang ini harus segera mengalami uji. Satu, uji urin. Uji urin yang mungkin menjadi bagian daripada penampakan-penampakan yang sering menjadi tanda tanya. Ayo segera diuji urinnya Mas Gibran. Nah, yang kedua, uji yang berhubungan dengan nama-nama akun tadi, dan yang paling bagus segera dia ini dipanggil oleh pihak kepolisian, karena kan dia belum dilantik dan dia masih, dan juga bukan wali kota lagi. Iya. Dia bisa dipanggil untuk dimintakan mungkin persaksian, konfirmasi, klarifikasi. Ya, saya pikir polisi harus berani memanggil Gibran untuk diklarifikasi. Nah, untuk Kaesang kelihatannya akan kena ketika laporan daripada Ubedillah Badrun ini diteruskan, karena udah beberapa kali dan Kaesang menjadi sosok yang perlu didalami. Kahiyang, ada 2 hal yang perlu mungkin kita yang pertama tersenyum malu, tersenyum sinis, atau tersenyum apa, karena Kahiyang sudah mendapatkan surat keputusan presiden sebagai tokoh nasional, wanita tokoh nasional itu mungkin perlu diketahui oleh pemirsa bahwa lengkap sudah, ya. Belum lagi kalau nanti yang bisa melacak Iriana tentu patut diduga banyak hal-hal hil-hil yang bisa diteruskan. Nah, lagi-lagi buat pemirsa, kita akan melihat Fir'aun saja yang dibantu Haman dan Korun bisa hancur, apalagi ini mah nggak ada sekuku-kuku, ujung kuku di belah 7-nya Fir'aun secara kekuasaan dan kedikjayaan dalam artian yang sesungguhnya. Intinya, pemirsa, kita akan melihat dan menyaksikan Indonesia baru akan muncul dengan semangat perubahan dari semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.